Halo guys, welcome back to What I Like channel. Hari ini kita akan melihat salah satu replika Lego teknik mobil balap 24 Hour of Le Mans. Ya, mobil ini adalah mobil dari manufaktur Peugeot dari Prancis ya. Lebih tepatnya ini jenisnya Peugeot 9X8, 9X8. Ini mobil digunakan di ajang balapan 24 Hour of Le Mans pada tahun lalu. Dan ini membuat mobil ini sangat ikonik ya dibanding dengan mobil LMD lain. Itu adalah dia tidak memiliki spoiler belakang. Ya ada tentu saja, hanya saja dia tidak besar seperti contohnya Porsche Fancy 963 seperti yang di belakangku ini. Dia memiliki spoiler yang besar. Nah ini mobil nggak ada, jadi dia unik banget ya. Zaman gini mobil balap nggak ada spoilernya kan aneh ya. Nah ini dia memiliki teknologi lain lah untuk menghandle aerodinamisnya. Nah untuk set bricksnya sendiri ya, ini dia cukup banyak piecesnya, sekitar 1775 pieces. Jadi memakan waktu lebih banyak dibandingkan dengan saat kalian membuat set bricks Formula One yang hanya 1600-1400an. Tapi menurutku ini gampang sih buatnya, nggak yang susah gimana gitu. Hanya saja seperti ini, kalau kalian membuka buku instruksinya nanti kalian akan merasa terintimidasi, tapi tidak, sama saja. Ini juga seperti McLaren kemarin ya, dia boxnya ada handle-nya ini di atasnya, jadi memudahkan kalau kalian membawa-bawa. Lalu ini di bagian depannya ada siluet depannya dan ada piece yang di highlight, yaitu velgnya. Entah mengapa tapi yang di highlight pieces itu. Di samping ada yang salah satu fitur yang bagus juga dari set bricks ini, yaitu lampu belakangnya. Itu kalau kalian lihat nanti lampu belakangnya itu cukup ganteng ya dia. Nah ini bagian belakangnya, seperti yang kalian bisa lihat ya, ini gila ganteng banget dia. Dan di sini ada, nah ini ada foto mobil aslinya, Peugeot 9X8-nya, dan di sini ada dimensinya. Dia nggak panjang seperti Formula One, hanya 50 cm. Jadi bagi kalian yang memiliki limited space, ini cukup recommended ya. Nah di sini ada juga tulisannya, dia mesinnya itu twin turbo V6 drivers rear wheels. Jadi dia yang bergerak hanya roda belakang ya, bukan 4 roda seperti Porsche. Lalu Porsche ya. Lalu dia kecepatan top speednya itu sekitar 340 km per jam ya, cukup cepat lah ya. Ya ini 7000 horsepower, wow, cukup besar. Ya ini ada mainannya itu sendiri. Lalu di sini ada gambarnya 24 Hour of Le Mans sirkuitnya. Oke, aku akan tunjukkan kalian buku panduannya. Ini menurutku buku panduannya rapi banget ya, karena kalau saat kalian buka tuh buku panduan kalian akan dikasih plastik. Nah di plastiknya ini juga kalian bisa melihat produknya ini dibuat di mana. Di sini tulisannya dibuat di Shantou Huanghua, bukan, itu manufakturnya, dibuatnya itu di Industrial Park di Shantou City ya, di Shantou City, China. Nah bukunya sendiri kalau kalian membaca berdiri, tapi gambarnya horizontal ya. Jadi ada gambarnya Peugeot-nya itu, lalu ada lambang Peugeot-nya. Saat kalian buka ini cukup tebal ya, jadi nggak gampang rusak juga, aku suka. Dan dia besar ya, bukan kecil-kecil, makanya karena dia besar, total page-nya itu menyentuh di angka 182 pages. Ya overall begitu aja. Aku akan tunjukin kalian time-lapse-nya, tapi tentu saja akan spill dulu harganya. Harganya itu aku beli di kisaran 460.000 juga guys. Jadi aku beli ini harganya bargain banget ya, karena di luar sana harganya ada yang sampai 500 sampai 600an. Aku pas itu hoki dapatnya hanya 460.000. Dan setelah kalian lihat time lapse nya,
aku akan review produknya itu sendiri dan memberi opiniku apakah worth it mengeluarkan duit sebesar 460.000. Well, let's check it out. Ya, ini adalah produknya itu sendiri. Seperti yang kalian bisa lihat ya, ini menurutku adalah salah satu Lego teknik yang paling oke ya. Karena dia bentuknya mengikuti banget sama mobil aslinya. Dan kita mulai dari bagian depan dulu ya. Seperti yang bisa kalian lihat, bagian depannya ini ada headlights-nya. Dan kelihatan min banget ya headlights-nya. Dan yang aku paling suka banget, ini adalah fitur yang bahkan aku baru tahu ternyata Lego dan replika Lego itu memiliki fosfor. Jadi ini lampunya ini bahannya dari fosfor. Jadi kalau kalian kalian kasih sinar cukup lama, dia akan glow in the dark. Jadi ini headlights-nya benar-benar bisa menyala. Lalu ini bagian depannya bisa dibuka. Dan kalau dibuka itu kalian bisa melihat sedikit detail ya, itu ada suspensinya, tapi suspensinya satu saja. Nggak tahu ya mobil aslinya apakah seperti ini juga, tapi sepertinya tidak, jadi aku kurang tahu. Tapi itu ada suspensinya, jadi ya karena ini Lego teknik ya, jadi dia active suspension ya, jadi depan belakang tuh bisa nyut-nyut gitu. Nah ini ciri khas mobil LMH nya yang tahun-tahun ini ya, ini bagian sininya selalu terekspos, jadi kalian bisa melihat bannya di sini, bahkan bagian belakangnya juga. Oke, kita akan masuk ke bagian tengah. Nah ini ada mirrornya di bagian sini, dan yang keren juga ya itu adalah pintunya. Pintunya ini kalau kalian buka tuh ke atas dia. Ya mobil LMDH kan memang seperti itu ya, bukannya ke atas semua, agar memudahkan pembalapnya untuk masuk ke kokpitnya. Ini dia ada setirnya juga sama seperti Formula One. Lalu dia ini kursinya hanya satu, tapi dia tidak center ya, tidak seperti Formula One. Dia agak ke kiri. Dia tempat duduknya agak ke kiri. Ini ada roof scoop-nya. Lalu di sini tersedia guard hand-nya. Jadi kalau kalian mau putar-putar, itu akan membelokkan ban depannya. Jadi selain setirnya, dia juga ada guard hand-nya, sama seperti Mercy kemarin. Nah, seperti itu. Lalu di sini semua stikernya juga bagus semua. Kualitas stikernya di set sini bagus. Dan bagian mesinnya pun ini bisa dibuka semua seperti ini. Jadi ini semua adalah kap mesin. Jadi di sini kalian bisa melihat
mesin V6 nya, dan ini ada knalpotnya seperti ini. Ini kalian bisa melihat gear-gearnya yang menggerakkan rodanya. Jadi cukup detail bagian belakangnya. Jadi kalau kalian suka yang terekspos itu, bagian belakangnya seperti Pagani gitu ya, terekspos. Nah ini tadi yang aku bilang, dia tidak memiliki spoiler belakang ya, jadi dianya spoilernya seperti ini. Ini kalau kalian puter gitu, kap mesinnya buka ya, jadi hati-hati. Nah ini bagian belakangnya sekarang. Nah ini bagian belakang ini ya, ganteng banget. Ya. Di sini ada lampunya tiga strip seperti ini. Jadi cakep banget. Jadi ini lampu depan belakang tuh unik banget, bagus. Jadi menurutku ini adalah set bricks yang cakep lah ya, kalau kalian pajang di ruang tamu gitu atau ruang keluarga. Dan build experience-nya itu gampang ya, nggak sesusah yang kalian kira, meskipun dia piecesnya mencapai 1.700-an. Ini build experience-nya juga aku mendapatkan set bricks-nya ini bukan yang susah ya, jadi parts-partsnya pas semua, hanya ada 1-2 aja yang terlalu ketat, tidak ada yang patah. Jadi bagi kalian yang mengira experience-nya akan susah atau apa, enggak, sama aja sama kalian membuat Formula One. Dan aku jujur aja pas beli ini agak skeptis ya, karena aku melihat reviewnya itu kok ada 2 orang yang kedapetan, ada yang bagiannya hilang, ada yang parts-nya tidak lengkap. Tapi untung saja pas aku beli ini, aku hitung semua, kan ada yaitu tulisannya, dia kalau nggak salah sampai 5 pack ya. Jadi ada 5.1, 5.2, 5.3, 4.3, 4.2, 4.1, seterusnya. Itu semua lengkap. Jadi aku cukup oke. Jadi menurutku ini untuk mengeluarkan duit 460.000 itu cukup worth it ya. Karena kalian akan mendapatkan set bricks yang harganya kalau kalian lihat di official Lego site itu sekitar 3,7. Rata-rata kemarin saat aku pergi ke toko Lego itu harganya semua yang set bricks seperti ini ya, itu termasuk yang Formula One McLaren maupun yang Mercedes, itu harganya sekitar 3,7an. Jadi kalian savingsnya banyak banget ya, ini harganya 460.000. Jadi kalau kalian melihat set bricks ini di Shopee yang harganya murah, langsung aja ambil, karena kemungkinan besar nggak banyak stoknya. Well, segitu aja dari aku. Minggu depan aku akan mereview sesuatu yang berbeda. Mungkin kalian bisa melihat ya, di belakangku ini ada sebuah kapal. Well, kalian tunggu aja. Untuk saat ini, please subscribe, like, and comment. If you have any suggestion, please. Kalau ada yang mau kalian minta aku untuk review, tulis saja di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Your subscribe helps a lot. Goodbye.